Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Oke, di sini kita lihat dulu untuk GBP USD dan juga Euro USD itu kan habis ada FOMC ya, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat untuk DXY sendiri itu masih di dalam range konsolidasi yang cukup besar dengan area support kurang lebih di level harga 105.68 dan juga 105.56 gitu untuk area support dari si DXY itu sendiri gitu. Kemudian untuk si area resistennya itu ada di 106.31 sampai 106.38. Jadi kalau kita lihat memang ini adalah area konsolidasi ya atau sideways zone dari si DXY-nya. Kemudian hasil dari FOMC ya, atau hasil dari si keputusan dari Fed itu sendiri itu masih menahan suku bunga acuan gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya penurunan suku bunga gitu atau kenaikan suku bunga. Jadi suku bunga itu masih tetap stagnan di 5,5 ya persen gitu. Yang artinya ya secara nggak langsung ini akan memberikan posisi yang kurang bagus ya untuk si DXY itu sendiri, sehingga kalau kita perhatikan nih DXY ditutup melemah ya, kurang lebih kalau kemarin itu dia melemah sampai 0,64% gitu teman-teman. Walaupun kalau kita lihat di sini di 4 hours-nya tadi dia sudah breakout dari channeling bullish flag-nya dia ya, terus dia turun naik ke bawah karena hasil dari keputusan dari si Fed ini sendiri kurang memuaskan gitu teman-teman. Makanya kalau kita lihat untuk Euro USD ya dan juga GBP USD ini mengalami kenaikan yang signifikan nih gitu, terutama untuk GBP USD gitu ya. GBP USD di sini mengalami kenaikan kurang lebih di sini ada 81 pip ya. Kalau untuk Euro USD ini kurang lebih dia mengalami kenaikan sampai sekitaran 80 pip gitu teman-teman. Nah, ini kita mungkin enaknya bahas dulu dari DXY ya. Jadi kalau dari DXY sendiri itu dia masih melemah gitu teman-teman. Dia masih melemah dan memang ada potensi untuk melanjutkan penurunan lebih lanjut lagi gitu. Nah, ini penurunan sampai mana? Selama dia belum bisa break ya dari level harga resisten saat ini di 105.85 sampai 105.92 itu dia masih ada potensi untuk turun lagi ya. Begitu dia bisa break dari area sini nih, support intraday dia ya kan. Nah, dia turun lagi nanti kurang lebih targetnya itu ke sini. Ya, ini support major dia. Kurang lebih di 105.25 gitu teman-teman. Yang bertepatan juga nanti ya dengan area channeling downtrendnya dia nih yang bisa jadi area support untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Yang artinya ya untuk si Euro sama GBP itu masih akan potensi melanjutkan kenaikannya kembali gitu. Tapi kalau misalkan hari ini secara intraday ya DXY masih belum bisa break dari area sini nih, kotak ini ya kan. Lalu dia akan naik lagi untuk retest ke harga 105.85 sampai 105.92 dan tertingginya itu bisa naik ke level harga ini di sini lagi nih di 106.07 sampai 106.14 ya. Ini bisa jadi kenaikan tertinggi untuk DXY hari ini gitu teman-teman. Nah, ini memang secara pergerakan ya untuk sentimen DXY itu masih dalam posisi bullish. Hanya aja untuk intraday saat ini dia masih posisi bearish karena berada di area channeling bearishnya dia gitu. Oke, jadi kalau kita lihat juga untuk hari ini malamnya yaitu ada news juga untuk dari si USD itu sendiri. Yang pertama itu kalau kita lihat ya ini ada initial jobless claim ya. Klaim pengangguran di sini terlihat bertambah dari 207 ke 212 seperti yang diklaim oleh Fed itu sendiri kalau kita lihat ya. Dimana kalau dia bilang ya itu bahasa itu kayak apa ya, data tenaga kerja ya dari job opening itu tuh sebenarnya melemah gitu, atau lowongan pekerjaan baru tuh masih sedikit yang dibuka gitu teman-teman ya, sementara jumlah orang yang berhenti bekerja itu menurun gitu. Jadi sebenarnya klaim pengangguran ini bisa bertambah karena lowongan pekerjaannya kurang dan juga orang-orang itu masih terus melanjutkan pekerjaannya saat ini gitu teman-teman. Makanya relate ya kalau misalkan yang klaim pengangguran itu meningkat gitu. Nah, kemudian juga kenapa dia belum bisa menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini dan masih hold untuk jangka waktu yang cukup lama, karena posisinya itu untuk saat ini dari data tenaga kerja juga masih bagus ya,
Kemudian dari hasil inflasi juga masih naik. Itulah salah satu penyebab kenapa Fed ini masih belum bisa menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Oke, jadi memang di sini juga kita udah bahas juga di Telegram ya, di Telegram Jurnal Trading ID di sini. Jadi kalau kalian belum follow nih, silahkan di follow untuk Telegramnya ya kan. Itu saya juga sudah paparkan di sana beberapa skenario dari FOMC gitu teman-teman. Ya, sekarang lanjut kita mau bahas GBP USD. Nah, dari si GBP USD ini sendiri ya, ini kan ada area breakout ya. Area breakout dan juga main level gitu. Nah, ini ada sedikit revisi ya untuk main level. Untuk saat ini saya ubah ke level 2538 sampai 2564 gitu. Ya, karena kalau kita lihat di sini ini adalah supportnya dia, ini breakout, dan saat ini dia retest nih ke area resistennya dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah area support become resistant dari si GBP USD itu sendiri. Sedangkan untuk area breakout bawah ini masih berfungsi sebagai area support bagusnya dia, itu di level harga 2482 sampai 2462 gitu teman-teman. Ya, jadi ini masih bisa jadi buy zone kita nih di sini. Buy zone 1, buy zone 2, buy zone 3 nanti di sini di 23092 gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk selling point di mana Bang? Nah, untuk selling point ya untuk GBP USD saat ini itu masih ada di sini ya di 2538 sampai 2564. Nah, tapi ini udah jadi agak high risk ya gitu. Soalnya kalau DXY-nya lanjut melemah lagi ya, maka GBP USD ada potensi untuk break dari sini. Targetnya nanti ke sini nih 2617 sampai 2639 gitu. Nah, ini selling point kedua kita gitu. Selling point kedua ya, kenapa bisa langsung ke sini? Karena kalau kita perhatiin nih ya, ini dari satu begitu dia naik ya, reject sini naik ke sini, reject sini naik ke sini, ini juga sama di reject sini ya kan, potensi naik ke sini gitu teman-teman. Maka dari itu ya, kalau kita lihat dari technical yang ada ya, dia masih ada potensi begitu dia bisa break dari 2564 ya, atau zona ini ya, zona pertama kita itu dia akan patokannya langsung naik ke 2617 sampai 2639 gitu teman-teman. Nah, artinya di sini begitu dia break kita bisa cari ini ancang-ancang konfirmasi buy, targetnya di sini gitu ya. Nanti di sini di zona kedua baru kita cari selling point dengan target di bawah sini 1 sampai ke area buy zone, area breakout kita yang pertama gitu. Oke, itu untuk GBP USD untuk hari ini. Jadi main level ini perlu kita pantau ya gitu. Secara pergerakan memang masih downtrend untuk GBP USD ya. Untuk 4 hours-nya dia masih downtrend dan akan dikatakan uptrend ya ketika dia bisa berhasil break dari level sini. Nih, current height-nya dia yaitu di 2676 sampai 2697 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita mau ke Euro USD. Nah, ini untuk Euro USD kalau kita lihat memang juga masih berada di fase akumulasi gitu. Ya, ini kan juga sama ya, dia downtrend juga nih, ngikutin DXY. DXY kan lagi uptrend, otomatis Euro USD juga lagi downtrend gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk saat ini dia sedang berada di area main level. Ya, main level ini di 730 sampai 750 ya. Ini untuk main level 20 pip ke atas. Ini bisa jadi area sell point kita satu, sell point kedua nanti di sini itu di 798 sampai 822. Sedangkan sell point 3 itu masih di sini. Itu range-nya ini ada di level sini ya. Memang ini agak besar. Itu di 877 sampai 921 gitu range-nya. Sedangkan untuk buy point untuk saat ini ya ini agak riskan nih. Ini high risk ya. Buy point-nya high risk yaitu di 682 sampai 663. Sedangkan nomor 2 ini lebih low risk ya di sini. Itu di 615 sampai 593 gitu teman-teman. Jadi secara pergerakan di sini dia masih downtrend kecuali dia bisa break dari area buy yang sell point ketiga kita gitu di sini. Ya, maka ini kita masih cari sell point 1, sell point 2, sell point 3 gitu teman-teman. Karena kan current height-nya di sini. Gitu. Oke. Ya, jadi itu untuk EBP, untuk Euro USD. Nah, sebenarnya kalau untuk Euro USD di sini kita butuh double confirmation ya, gitu. Kenapa? Karena ini areanya itu sudah di breakout sama dia. Mungkin sini kita bisa manfaatin bullish engulfing ya, area freshnya dia untuk masuk buy. Targetnya di sini kecil. Karena memang terlihat kalau untuk Euro USD dia masih konsolidasi gitu.
Ini konsolidasi mulai dari tanggal 24 April sampai 2 Mei pun ya saat ini masih konsolidasi, main-main di area ini doang gitu teman-teman, sampai dia bisa breakout dari salah satu kedua level ini gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya. Ini berlaku sampai hari Jumat nanti, jadi let's see nanti bagaimana, dan kita akan update lagi nanti di channel Telegram dan juga Instagram Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja. Bagi yang belum follow silahkan di follow ya supaya tidak ketinggalan update-nya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.